pembacaan awal Amos 5 ayat 4 dan ayat 6. Nanti kita ke Matius 6 ayat 33. Amos 5 ayat yang ke-4 dan ayatnya yang ke-6. Saya berharap jemaat yang di rumah, anak-anak rohani, membuka Alkitab ya. Membuka Alkitab sehingga proses makan firman-Nya berjalan lebih cepat. Tidak hanya mengikuti sebagai penonton, tapi kita sama saja. Secara fisik kami tidak hadir di depan saudara, tapi kami secara roh hadir terkoneksi karena kita sedang ada di rumah Allah. Rumah Allah adalah 2-3 orang berkumpul atas nama Tuhan. Ini bukan soal jarak saja, tapi soal hubungan. Katakan hubungan. Ini soal relationship. Jadi kalau kita satu gereja bisa bertemu, kemudian saudara duduk tepat di depan saya mendengarkan khotbah, saya menyampaikan khotbah, saudara mendengarkan saya, tetapi antara saudara dengan saya tidak ada hubungan, hanya sekedar hubungan biasa, maka firman ini sepertinya dilempar begitu saja ya, atau ditaburkan di tepi jalan. Tapi kalau kita punya hubungan, artinya hati kita siapkan, maka kita akan terima berkat dari Tuhan. Ayo kita baca ayat 4 dan ayat 6. Amos pasal 5. Ayat yang keempat. Ya. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Ya. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel, janganlah pergi ke Gilgal, dan janganlah menyeberang ke Beersheba, sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan, dan Betel akan lenyap. Ayat 6, 4 dan 6. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup, supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api, yang memakannya habis dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini 2 kali dalam pasal yang sama, hanya berselang 1 ayat saja. Ayat 4 dan ayat 6 diulangi. Carilah Tuhan, carilah Tuhan, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi syaratnya kalau saudara mau hidup, sudah saya jelaskan pada waktu lalu. Saya berharap jemaat ini memorinya tidak terhapus ya pelajaran firman itu, sehingga saya tidak mengulang-ulang lagi. Kalau Tuhan suruh saya ulang, saya akan ulang, tapi kita akan bergerak maju. Carilah Tuhan supaya kita akan hidup. Hidup itu saudara sudah tahu ya, dari kata Ibrani-nya kaya, K-H-A-Y-A. Nanti kalau saudara mungkin sudah lupa, saya ingatkan supaya ke depan atau sekarang kalau saudara punya catatan, sudah punya pulpen, atau saudara punya laptop, kalau saudara punya handphone yang bisa sambil dengar menonton, saudara bisa menulis, atau saudara tulis di komentar, itu memudahkan saudara bisa mengingat, karena mengingat itu penting bagi kita ya. Ada banyak yang kita dengar setiap hari, tapi kalau firman yang kita dengar pada satu sesi tertentu kemudian digeser oleh file-file yang lain, sayang ya, kita tidak bisa makan dengan baik. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Nah, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, prinsip yang kita harus pelajari dalam mencari Tuhan menurut prinsip kerajaan Allah, karena ada prinsip-prinsip yang digunakan oleh orang-orang yang tidak mengikuti firman. Mereka mencari Tuhan asal-asalan. Mereka mencari Tuhan semau gue. Kalau ada kesempatan, ya. Kalau saya mau, ya. Kemudian kalau sudah diibadah atau sudah sementara ibadah, dia mau duduk, dia mau berdiri, terserah dia. Dia mau baca firman, dia mau konsentrasi, terserah dia. Kemudian kalau di rumah dia baca firman atau tidak, terserah dia. Jadi gaya hidup yang seperti ini standarnya tidak jelas. Sehingga kita perlu prinsip atau dasar yang diajarkan oleh kerajaan sorga. Yang pertama adalah kita mencari Tuhan harus ditempatkan, pada prioritas nomor 1. Prioritas pertama. Ini diulang sampai bisa tersimpan dalam roh kita. Prioritas pertama dalam hidup kita adalah mencari Tuhan. Kalau saudara belum sempat makan, belum sempat dengar firman, atau belum sempat baca firman, maka saudara harus prioritaskan baca dengar firman. Makan nanti belakang. Tapi saudara-saudara, firman sudah janji bahwa kalau cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan, ya. Segala sesuatu ditambahkan. Ketik segala sesuatu ditambahkan. Tapi cari dulu. Prioritas adalah cari Tuhan. Yang kedua, prinsipnya adalah
Kalau kita mencari Tuhan, kita jangan berhenti sampai kita menemukannya. Ya, sama seperti iblis mencari orang yang dapat ditelannya di 1 Petrus 5:8. Dia jalan keliling, dia berputar-putar, dia cari. Kata cari di sini adalah satu kata kerja yang bersifat aktif, proaktif, di mana ada inisiatif, aktif, proaktif, inisiatif, ya, aktif, inisiatif, ya, dan konstruktif juga. Nah, jadi ini adalah satu upaya yang tidak nanti tunggu orang lain, tapi kita sungguh-sungguh berusaha mencari. Itu prinsip daripada mencari Tuhan. Dari kata Yunaninya CTO, CTO, Z-E-T-E-O, ZTO, ZETEO. Nah, kemudian yang ketiga, kita sudah lihat dari sisi CTO itu. Prinsip pertama, cari Tuhan itu harus nomor 1. Prinsip kedua, kalau saudara mencari Tuhan harus betul-betul cari sampai dapat. Ya, sebab ada orang mencari sesuatu hanya mulut yang mencari. Ya, mata tidak digunakan. Mencari sesuatu, papa mama sering bilang begini, Max tolong cari itu sesapu, atau tolong cari sandal yang hilang. Kadang-kadang kita coba jawab tidak ada. Ya sudah cari. Sudah, padahal baru cari dengan mulut, tidak cari dengan mata. Mesti cari sungguh-sungguh. Nah, kemudian yang poin yang 3 dalam mencari, kalau kita belajar kata CTO, dalam kata CTO ada prinsip yang saya pelajari dalam nuansa Ibrani. Kata ini berakar dari sana, dan di dalam kata mencari ternyata terkandung makna yang tak terpisahkan, yang termasuk tidak boleh terpisah dari kata ini adalah kita kalau mencari Tuhan, saat ketemu Tuhan kita harus menyembah Tuhan. Itu sebabnya saya mengajar pada jemaat, jangan biasa hanya mendengar firman, praise and worship kita abaikan. Saya percaya ini di alam roh sudah terjadi perubahan. Bahwa kita tidak hanya nunggu sampai khotbah baru kita aktif. Selama pujian kita blank. Selama pujian, apalagi kalau di ibadah nanti di gereja, nanti datang sudah dekat firman. Padahal di rumah santai-santai saja. Prinsip seperti ini tidak akan mendapatkan sesuatu, walaupun saudara datang cari Tuhan. Karena Tuhan mau kita menyembah Dia kalau cari Tuhan. Yang setuju bilang amin. Amin. Ketik amin. Kalau datang cari Tuhan, saudara dapat berkat firman, dapat doa berkat, iya. Tapi kalau saudara ke Tuhan harus seperti orang Majus. Saudara ke Tuhan, cari Tuhan, ada yang saudara bawa. Yang pertama hidup kita. Kita menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan, itu bagian daripada mencari Tuhan yang sesuai dengan prinsip kerajaan sorga. Ada banyak orang menjadikan Tuhan seperti dokter. Ya, waktu dia sakit dia datang, tapi waktu dia sehat dia tidak datang lagi, dan itu biasa. Waktu orang kedukun pada saat perlu mereka datang, tapi sesudah itu mereka tidak datang lagi. Jadi kalau Tuhan kita datangi dia hanya untuk terima berkat, kita hanya datang untuk dengar pesan-pesannya, tapi kita tidak melakukan sesuatu dan menyembah Dia, dan tidak ada kerinduan balik lagi untuk menyembah Dia, maka kita tidak beda seperti orang-orang yang memperlakukan Tuhan seperti dukun atau dokter saja. Nah, saudara-saudara, kalau cari Tuhan kita harus menyembah Tuhan. Ketik di situ, cari Tuhan harus sembah Tuhan. Boleh bilang amin? Amin. Cari Tuhan harus sembah Tuhan. Yes. Jadi kita tidak hanya minta berkatnya saja, kita tidak terima firman-Nya saja, kita tidak sekadar hadir, tapi kita rubah paradigma. Kita datang menyembah Tuhan. Kadang-kadang, Bapak Ibu, ada ibadah sekarang, ibadah 1 jam saja. 1 jam saja, saudara ya. Doa pembukaannya 1 menit, pujiannya 5 menit, khotbahnya 20 menit, pengumumannya berapa menit, kemudian lain-lain berapa menit. Kenapa? Karena sekarang ibadah lagi disesuaikan menurut selera manusia. Ibadah sedang disesuaikan, dan saya percaya ini roh bukan dari Tuhan. Ya. Bukan, karena Yes. Tuhan tidak mau kita sepanjang minggu kita habiskan waktu dengan bekerja santai, kita mengurus rumah tangga, kita mengurus anak. Tetapi waktu kita datang pada Tuhan, kita buru-buru, kita gelisah,
Kita pengen cepat-cepat pulang. Kita pengen cepat-cepat menyanyi satu pujian saja. Kadang-kadang kita nyanyi satu kali, 2 lagu saja, dan cukup 5 menit itu. Dan kemudian kita berharap Tuhan berkati kita dengan berkat besar. Pemberiannya sedikit tapi berharap berkat besar. Oke, kita tidak lagi seperti itu. Jadi kalau saudara datang di gereja di GBI Liberation Life Manado, saudara jangan terkejut bahwa kami harus menyembah Tuhan sesuai dengan porsi kita mendengar firman. Ya, kita tidak menempatkan pujian itu sebagai penghiburan atau karena saudara ke tempat-tempat hiburan dapat hiburan lewat lagu-lagu. Di gereja lagu bukan untuk entertainment. Di gereja lagu yang kita nyanyikan untuk kita ekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Itulah makna, ini sesuatu yang sifatnya komplementer. Tanpa menyembah Tuhan, cari Tuhanmu tak lengkap, ya. Barang komplementer. Tanpa menyembah Tuhan, cari Tuhanmu tak lengkap. Ya, tak utuh gitu, ya. Nah, saudara-saudara, cari Tuhan tanpa sembah Tuhan, maka kita akan seperti hanya mencari seperti orang opportunities, hanya mencari-cari keuntungan. Ya, kemudian kita ke sana dan kemari hanya untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Tapi kita harus rubah sekarang kalau ada seseorang yang terbiasa fenomena orang datang ke gereja terlambat, fenomena orang datang menjelang firman, atau fenomena orang duduk selama praise and worship nanti bergairah saat dengar khotbah karena pendetanya hebat. Maka kita lupa bahwa kita sebenarnya cari Tuhan harus datang menyembah Dia. Yang setuju bilang amin. Amin. Cari Tuhan harus sembah Tuhan. Ketik itu. Cari Tuhan harus sembah Tuhan. Poin keempat, sudah ya, pada minggu yang lalu kita cari Tuhan harus cari dengan cermat. Cari Tuhan cari dengan cermat. Ini sempat terputus pada hari Rabu lalu yang streaming kami terputus. Poin cari dengan cermat. Karena begini, kalau saudara ketik ibadah di Google, di YouTube, akan keluar banyak sekali ibadah. Tapi hati-hati, tidak setiap tempat, tidak setiap ibadah Tuhan ada. Bagaimana bisa? Kalau ibadahnya, nuansanya, entertainment, Tuhan tidak ada di sana. Karena Tuhan punya ibadah, praise and worship itu adalah Kristosentris. Mau jemaatnya puas dengar lagu atau tidak, mau jemaatnya senang dengan dekorasi, dengan setting, lighting, music sound systemnya. Sebab ada orang bisa bertemu Tuhan di pedalaman, di pulau terpencil, di mana sound system tidak ada, di mana alat musik hanya ukulele 2 tali, di mana orang cuma pukul tambor dengan mafafa kelapa atau pelepak kelapa, daun-daun yang mereka gunakan. Apakah itu tidak membuat Tuhan disenangkan? Karena kalau kita cari Tuhan, kemudian ukurannya saya puas. Saya kurang sependapat dengan kalau orang datang ibadah, oh saya puas tadi. Saya puas. Puas ini, saudara pahami baik-baik. Kalau kita datang sembah Tuhan, yang puas harus Tuhan. Amin. Setuju dengan saya, yang puas harus Tuhan. Yes. Saya puas di gereja itu. Saya puas dengan pendeta tadi melayani. Jangan lupa ada satu waktu gereja itu tidak akan memberi apa yang engkau rasa puas itu. Ya. Satu waktu engkau tidak dapati pada pendeta yang kau rasa, kalau saya dengar banyak saya puas. Kenapa? Karena ibadah bisa salah kalau objeknya, sasarannya, kepuasannya itu dititik beratkan pada kita. Oh, saudara puas atau tidak puas, yang penting kehendak Tuhan harus jadi di gereja. Iya. Amin. Kalau saudara punya firman membuat orang bergairah, coba dengar ya. Misalnya, saudara-saudara siapa yang ingin sembuh? Angkat tangan. Didoakan. Siapa yang ingin diberkati? Angkat tangan. Ya, siapa yang ingin diurapi? Angkat tangan. Ya. Tapi coba saudara panggil altar call, siapa yang ingin punya karunia memberi? Siapa yang pengen? Angkat tangan yang pengen punya karunia memberi. Oh, haleluya. Sedikit. Paling hanya 1, 2. Ya, saya percaya di antara saudara yang ada mendengar firman ini, ada yang punya karunia memberi. Ya. Haleluya, karunia memberi. Haleluya. Bagilah apa yang saudara dapat dengan orang yang melayani firman. Itu Galatia pasal 6. Yes. Ada banyak orang pengen terima berkat, tapi kalau mau didoakan, mari kamu jadi penyalur berkat, pemberi. Punya karunia memberi. Orang tidak terlalu tertarik. Orang cari ibadah yang dia puas, lagunya enak, saudara.
lagunya enak dari Betawi. Bukan lagunya enak. Sebab Ya. saya punya pendapat, cari Tuhan, gereja harus menyediakan yang terbaik selama bisa, ya. Selama bisa, kenapa tidak? Daripada kita habiskan uang di tempat lain, kita buatkan sound system yang terbaik Ya. dengan tata ruang yang Baik. audible, yang sistem sound systemnya yang tidak mengganggu, tidak ada feedback, suaranya enak dengar. Tapi ingat, pusat dari pelayanan kita bukan orang enak mendengar musik, Ya. tapi Tuhan berkenan tidak pada orang yang datang ini. Dia bawa hidupnya atau dia cuma mencari Tuhan, Ya. seperti dia mencari dukun, Oh, haleluya. dia mencari dokter, dia mencari orang yang bisa tolong. Tapi sesudah dia dapat pertolongan, dia tidak peduli dengan orang yang pernah tolong dia. Bukan begitu prinsip cari Tuhan kerajaan Allah. Kerajaan Allah kita cari rajanya, ya. Yes. Bukan kalau saudara masuk dalam sebuah kerajaan, saudara hanya cari makanannya, saudara cari fasilitasnya, tamannya, indahnya, keamanannya, perlindungannya. Saudara bisa at home di kerajaan, tapi jangan lupa Tuhan suruh cari kerajaannya adalah siapa rajanya. Yes. Kalau saudara Haleluya. tinggal di kerajaan, tinggal di Indonesia, saudara menikmati fasilitas negara ini, saudara di cover oleh tentara, TNI, Polri, tapi saudara tidak hormat pada presiden kita, Anda adalah warga negara yang tidak benar. Setuju? Ya. Anda tinggal di Indonesia, menikmati jalan raya, jalan tol, fasilitas penerbangan, bandara, pelabuhan, keamanan, pendidikan, kesehatan. Anda tinggal di negara Indonesia, tapi Anda tidak hormati presiden. Bukankah sama dengan kita? Kita menuntut bantuan dari Departemen Sosial misalnya. Tapi kita jangan lupa, kita harus juga menghormati pemerintah. Ya. Kalau kita di kerajaan Allah, kita butuh berkat dari Tuhan. Semua termasuk saya butuh. Kita butuh berkat. Ya, siapa saja kita, semua jujur, kita butuh berkat. Tapi kalau kita cari Tuhan, tapi kita tidak cari, saudara, dalam pengertian kita cuma cari segala sesuatu yang ditambahkan Tuhan, personnya, pribadinya, figurnya kita tidak peduli, maka kita tidak sedang mencari Tuhan. Ya, ya. Tetapi kita sedang mencari nafkah. Kita sedang mencari nama. Yes. Kita mencari status. Kita mencari popularitas. Saudara, saya mengalaminya. Kalau saya mencari Tuhan, saya punya hidup akan lebih baik. Tapi kalau saya cari nama, cari popularitas, status, hidup akan berantakan. Jangan begitu, saudara-saudara, ya. Yang kelima, saya ingin saudara ingat baik-baik bagi orang yang berpikir begini. Prinsip kerajaan yang kelima, kalau cari Tuhan, ingat satu hal, tidak selamanya Tuhan itu mau ditemui. Tidak selamanya Tuhan itu bersedia ditemui. Ya, saudara-saudara lihat Yesaya 55. Yesaya 55. Saya dapatkan penerangan-penerangan yang sudah saya tahu sejak lama, tetapi untuk mengertinya, kita mungkin saudara-saudara sudah tahu ayatnya, tapi aplikasinya, praktek dalam hidup kita kadang-kadang terkendala. Yesaya 55, semoga ayatnya benar, ayat 6. Ayat yang ke-6. Ya. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat. Thank you. Terima kasih Ibu Gembala yang selalu membantu saya. Saya sangat tertolong. Ya, yang memimpin tadi ini adalah istri saya, Oh, haleluya. yang paling cantik seluruh Oh, dunia. amin. Karena dia salah satu, dia menopang hidup saya, dia memberikan saya dukungan doa yang luar biasa. Amin. Sehingga kami masih ada sampai hari ini. Haleluya. Dan tak lupa jemaat GBI Tiberias New Life Manado yang mendukung kami. Yes. Sehingga kami bisa eksis sampai hari ini karena Tuhan melalui jemaat dan Amin. melalui istri saya. Carilah Tuhan selama ia apa? Halo, ada di Alkitab? Berkenan ditemui. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Ini bahasa hari-hari. Torang mesti cari Tuhan selama Tuhan masih suka torang baku dapat. Yes. Masih suka Tuhan baku dapat dan torang. Selama Tuhan masih buka diri, ya, perhatikanlah kekerasan dan kemurahan Allah. Tuhan pemurah hati ada terbuka sekarang, ya.
Tetapi jangan lupa ada saatnya ada pintu kemurahan itu tertutup. Ada dulu lagu, hai masuklah sebelum tertutup pintu. Orang-orang yang mengeraskan hati, yang mengatakan masih ada waktu, masih ada kesempatan. Agen-agen iblis sedang berbisik kepada banyak orang, masih ada waktu, masih ada waktu. Sesudah musim dari virus ini lewat, orang-orang bisa saja kembali, sebab di kitab Wahyu ditulis di sana, di kitab Wahyu ada orang-orang yang tidak bertobat walaupun sudah mengalami masa sukar yang sangat berat, ya. Tidak bertobat juga. Kenapa? Karena orang-orang menganggap masih ada kesempatan, masih ada waktu. Masih ada waktu. Masa bodoh. Masih bermasa bodoh dan acuh tak acuh. Yes. Akhirnya setelah lewat musim ini, mereka bilang masih sudah selesai. Dan orang-orang seperti ini, saudara-saudara, saya percaya satu waktu akan menyesal. Ya. Coba kita lihat ya. Wahyu pasal 16. Ini perlu perenungan sebab ada orang yang sudah melewati musim yang sukar ini, tapi kalau dia tidak tangkap ini pesan Tuhan di musim ini, dia juga tidak akan berubah. Karena hatinya memang tidak terindu pada Tuhan, ya. Yes. Haleluya. Nah, ayat pasal 16 ayat 10. Lihat. Pasal 16 ayat 10. Ayat 10, dan malaikat yang kelima menumpahkan cawannya ke atas takhta binatang itu, dan kerajaannya menjadi gelap, dan mereka menggigit lidah mereka karena kesakitan. Mereka menggigit lidah karena kesakitan. Ini persoalan berat, kesulitan besar, the great tribulation. Ada kesulitan, masa sukar yang sangat besar. Tapi saudara-saudara lihat, sudah menggigit lidah, bahasa Matius sudah dengan kertak gigi, mereka mengalami penderitaan, kesukaran karena tidak cari Tuhan. Tapi ayat 11 bilang apa? Lihat ayat 11. Dan mereka menghujat Allah yang di sorga karena kesakitan, Ya. dan karena bisul mereka. Tetapi mereka tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Sudah dalam keadaan kertak gigi, menggigit lidah karena kesakitan. Mereka masih menghujat Allah di sorga karena kesakitan dan karena bisul mereka. Tetapi mereka sudah dalam keadaan separah itu juga tidak bertobat dari perbuatan-perbuatan mereka. Ya. Artinya saudara-saudara, bahwa ada banyak orang lupa ya, bahwa musim ini adalah satu periode, satu masa di mana kita diberi perenungan. Tiap-tiap orang merenungkan. Sekarang sudah pengen kan kita ibadah bersama-sama secara komunal, kita ibadah fellowship, bertemu dengan sebanyak mungkin orang. Kita sudah sangat rindu. Nah, ini mungkin sebuah simulasi atau percontohan pelatihan nantinya akan jadi seperti ini ke depan. Orang pengen ibadah, orang pengen cari Tuhan, orang pengen dekat dengan Tuhan. Orang pengen, semua pengen. Tapi ada waktu Tuhan juga akan jadi seperti kita. Waktu kita tidak pengen, ada waktu Tuhan tidak pengen. Tuhan tidak mau. Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak sudi. Jadi saudara, intinya mencari kerajaan Allah, mencari Tuhan, itu prinsipnya yang ke-6 ini. Perhatikan baik-baik, gunakan waktu baik-baik, gunakan masa ini. Sebab ada waktu Tuhan tidak bersedia ditemui. Ya. Ada waktu secara praktis. Mungkin engkau pengen ibadah. Karena ibadah menurut saya, ibadah pribadi di rumah dan ibadah bersama. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, jangan engkau menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang biasa dilakukan oleh banyak orang. Jadi ibadah itu secara umum dan secara pribadi, kita pribadi ibadah di rumah. Saya tidak percaya, saudara-saudara, saudara yang tidak rajin ke gereja, dan saudara mengatakan saya rajin ibadah pribadi. Ya, benar. Saya tidak percaya, saudara. Kalau saudara mengatakan saya, walau tidak ke gereja, di rumah saya ibadah pribadi. Ya. Belum tentu, saudara-saudara. Ya. Karena kalaupun engkau ibadah pribadi, siapa tuntun saudara? Kalau saudara tuntun diri sendiri, dan tanpa mau ikuti petunjuk Tuhan, berkumpul, bersekutu, 2-3 orang berkumpul, maka jangan-jangan roh yang saudara miliki bukan roh
yang dari Kristus, ya. Lain. Roh lain. Ya. Jadi ulangi, saudara yang tidak punya gairah, tidak ke gereja hari Minggu, dan saudara mengatakan saya ibadah pribadi, saya tidak percaya dalam pengertian, sedangkan ibadah bersama saja tidak mau, mana dia mau ibadah pribadi? Ya, benar. Jangan bohong saudara-saudara ya. Karena kadang-kadang sudah live streaming begini, orang bisa santai-santai, dia cuma taruh handphonenya, yang penting ada bunyi, yang penting ada kelihatan di monitor saya punya wajah ada di situ, tapi mendengar firman tidak. Tidak serius. Tidak serius. Yang serius bilang amin. Amin. Yang serius ketik amin. Haleluya. Yang tidak serius ketik haleluya. Jadi saudara, ada waktu Tuhan tidak bersedia ditemui. Walaupun saudara punya kuota, tidak ada lagi pengkhotbah. Kalau sudah Tuhan angkat orang-orang berkhotbah, saudara pengen baca Alkitab, seluruh Alkitab, saudara perhatikan Alkitab di handphone itu memiliki channel atau memiliki link atau memiliki akses. Saya pernah bertemu dengan seorang ahli IT, saya tidak tahu nih keakuratan dari info, bahwa saudara-saudara, kalau saudara punya handphone hilang dan saudara punya nomor seri dari handphone itu bisa diketahui, maka dari jauh bisa diprogram, handphone itu bisa tidak terbuka oleh orang yang mencurinya. Artinya Alkitab di dalam pun itu bisa diblok. Nah, kalau ada satu komando master atau pusat komando seluruh dunia, kemudian seluruh perangkat elektronik yang aplikasi Alkitabnya diblok, maka walaupun saudara punya handphone, saudara tidak bisa install, tidak bisa install aplikasi yang bisa baca Alkitab, sementara Alkitab tertulis sudah ditinggalkan orang. Dan kemudian di pikiran, di roh saudara tidak makan firman selama ini. Saya yakin kalau di handphone terhapus, Alkitab tertulis hilang, tapi kalau kita sudah banyak makan firman, maka firman itu keluar dari dalam kita. Keluar aliran-aliran air hidup yang Yesus bilang. Dari sana kita bicara, tapi orang tidak sadar saya ini, saudara sudah bicara firman. Karena betul-betul saudara ada waktu saudara mau cari Tuhan. Amin. Amos pasal 8 bilang, Amos pasal 8 ayat 11 sampai 13. Amos pasal 8 ayat 11 sampai 13. Amos 8. Iya, nanti sesudah itu Ibu Gembala pindahkan air minum itu ke sini ya. Amos 8. Saya ingat Amos Balamu di Manokwari. Amos 8 ayat 11 sampai 13. Saya ingin tunjukkan bahwa mencari Tuhan itu jangan anggap enteng. Oh, masih banyak waktu Pak Pendeta. Masih ada kesempatan, masih kuat. Nah, nantilah ada kesempatan. Tidak, ada waktu Tuhan bicara. Ayat 11. Ayat 11. Lapar dan haus. Sesungguhnya waktu akan datang. Demikianlah firman Tuhan Allah. Aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan dan bukan kehausan akan air, melainkan akan mendengarkan firman Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Pada hari itu aku rebalesu anak-anak. Pada hari itu akan rebalesu anak-anak darah yang cantik dan anak-anak teruna karena haus. Ya, terima kasih. Membantu. Akan datang waktunya, sesungguhnya ya. Ini satu pernyataan yang bukan towo-towo ini, bukan konti-konti, bukan dusta-dusta, lemus-lemus ini. Karena kalau disebut Alkitab sesungguhnya, maka itu pernyataan atau statement yang bersifat pasti. Ini bukan prediksi, ramalan yang bisa ya atau bisa tidak, tetapi ini pasti. Nah, saudara-saudara, kalau Tuhan bilang sesungguhnya waktu akan datang, di satu waktu nanti di masa depan, kita tidak tahu kapan dan ini mulai tanda-tandanya terjadi, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini. Bukan kelaparan akan makan atau minum, makan atau haus akan air, melainkan lapar mendengar firman Tuhan. Lihat ya, kemarin saya sudah ajarkan bahwa mendengar makan firman sama dengan mendengar firman ya. Makan sama dengan mendengar. Ya, itu soal firman.
firman itu kalau saudara mau dengar, saudara makan firman sama dengan dengar firman yang sudah dipelajari pada hari Rabu. Mereka lapar sekarang. Lapar artinya pengen makan. Lapar pengen makan. Orang kalau lapar, saudara bisa kerusuhan kita. Orang kalau lapar, tensi darahnya naik, itu para medis tahu. Orang kalau lagi lapar, dia bisa emosinya meledak-ledak. Nah, orang kalau lagi lapar, dia akan berusaha cari, makanya daun pepaya pahit sekali. Tapi kalau orang lapar, itu rasanya seperti Pizza Hut. Ya? Kalau orang lapar, tapi bagaimana masalahnya biar dia lapar luar biasa, makan firman, dia rindu mencari firman, mencari ayat 12 bilang, dari utara ke timur, laut ke laut, dari lautan Pasifik ke lautan Atlantik ke lautan Samudra Hindia. Mereka mencari ke Laut Tengah, mereka mencari ke samudra-samudra, laut-laut, tapi tidak mendapat. Kata menjelajah ini sama seperti Columbus, yang menjelajah dari utara ke timur untuk mencari apa? Mencari firman Tuhan, tetapi tidak mendapatnya. Iya. Renungkan baik-baik, jangan anggap remeh cari Tuhan itu. Iya. Jangan anggap sepele cari Tuhan seperti Ya. Esau. Terbiasa menganggap remeh, menganggap sepele. Ya, ayat-ayat ini sangat jelas. Coba lihat Ibrani 4 ayat 7. Ibrani 4 ayat 7. Ibrani 4 ayat yang ke-7. Ya, Sebab itu ia menetapkan pula suatu hari, Ya. yaitu hari ini. Ya. Ketika ia setelah sekian lama berfirman dengan perantaraan Daud, seperti dikatakan di atas, ya. pada hari ini, jika kamu mendengar suaranya, Pada hari ini jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. jangan keraskan hatimu untuk jangan keraskan hatimu, abang. Jangan keraskan hatimu, Ucok. Kenapa? Karena ada waktu Tuhan, dimana kalau saudara sudah diberi kesempatan hari ini mendengar firman melalui Bapak rohani saudara. Saya sebagai hamba Tuhan berbeban dengan jemaat GBI Tiberias New Life Manado. Kalau jemaat lain tentu yang berbeban gembala mereka, ya toh? Wah, saya mau cari cara apa saja, saya mau bayar harganya dalam rangka supaya jemaat ini bisa diberi makan. Iya. Biar capek, tidak masalah. Walaupun fasilitas masih minim, tidak, no problem. Walaupun masih kurang ini, kurang itu, kurang bagus, kita tetap berupaya sebab satu waktu sorga akan membackup. Amin. Sorga akan menyediakannya. Yes. Kita akan memiliki semua fasilitas dan notanya nanti sorga yang bayar. Amin. Haleluya. Ini suatu Haleluya. bahasa yang saya sangat tertarik. Sudah selesai, sudah dibeli, sudah dibayar, tapi notanya sorga yang bayar. Oh, haleluya. Kenapa? Kita berupaya bayar harga untuk memberi makan jemaat ini. Yes. Memberi makan anak-anak rohani. Karena itu panggilan kita. Ya. Saudara, bukan panggilan saya pergi ngojek, kemudian cari nafkah supaya saya bisa makan. Karena saya hidup dari firman. Amin. Amin. Bukan tugas saya pergi jadi pegawai kemudian saya dapat nafkah supaya pelayanan lancar. No, tugas saya adalah baca Kisah Para Rasul pasal 6 dan ayat 4, ya. Kalau saya ini agak keluar konteks sedikit. Kisah Para Rasul pasal 6 ayat 4. Kisah Rasul 6 ayat yang keempat. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Supaya kami dapat memusatkan diri. Kami hamba Tuhan harus memusatkan diri pada pelayanan firman dan doa. Kalau boleh cuma ada dua ini pekerjaan. Saudara jemaat-jemaat, bantulah gembala saudara supaya gembalamu bisa konsentrasi pada dua hal. Ya. Pelayanan firman Dan firman. dan doa. Yes. Jangan biarkan gembalamu nyapu gereja. Walaupun para gembala sudah terlatih, ya, sudah biasa itu. Para gembala sudah biasa melakukan tugas-tugas yang dilakukan oleh orang lain. Tapi kalau
gembala bisa fokus pada dua hal ini, gereja bisa dahsyat. Amin. Pelayanan firman dan doa. Janganlah gembala yang ke pasar, ya. Janganlah gembala yang memasak. Janganlah gembala yang naik-naik di loteng, pasang-pasang sesuatu. Tapi jemaat yang lakukan supaya gembalanya bisa fokus pelayanan firman dan doa. Firman dan doa. Ya. Saya percaya saudara, juga gembala-gembala harus saudara dukung, ya. Ada kasihan gembala, pendeta sudah status di FB, kan sudah kekurangan ini, kekurangan itu, bantuan dari apa kabar pala, ya. Tanya apa kabar pala, padahal selama ini tidak pernah batugor pala. Pala mungkin pernah panggil kerja baktinya, tidak pernah pergi. Sekarang apa kabar pala, mana bantuanku? Coba saudara-saudara perhatikan bahwa kita ini, kalau kita sungguh-sungguh cari Tuhan, segala sesuatu akan ditambahkan. Amin. Haleluya. Haleluya. Bahkan ada satu statement yang agak ekstrim. Untuk kebutuhanmu makan minum pakai, engkau tidak perlu berdoa. Ya. Saya jelaskan, ya. Kalau memang engkau sudah fokus pada pelayanan firman, kasih makan firman pada domba-domba. Ya. Kasih makan firman sebab prinsipnya satu waktu biar kita masuk ke khotbah tidak ada jemaat. Walaupun kita suka mau KKR, ya tidak ada panitia KKR. Walaupun kita bergairah mau kasih makan, jemaat sudah tidak ada. Ya. Atau kita sudah diangkat oleh Tuhan, tidak lagi ada kesempatan. Ya. Jadi sekarang kita fokus, jadi akselerasi. Firman dipadat-padatkan. Jadi jemaat supaya kita berakselerasi, karena ada waktu biar kita suka sudah tidak ada. Lebih baik sekarang kumpul sebanyak-banyaknya. Beda dengan ikan cakalang, kalau kita simpan sebanyak-banyaknya, bisa rusak kalau kulkasnya tidak cukup. Tapi firman yang kita simpan di hati, dia tidak pernah kembali dengan kosong. Dia tidak gagal, tidak rusak. Jadi makan firman sebanyak-banyaknya. Ada juga kasihan gembala pendeta. Ini atas nama para pendeta. Saudara-saudara baca Galatia pasal 6. Coba. Galatia 6. Galatia 6. Ayat yang ke Coba mulai dari ayat 6. Ayat yang ke-6. Galatia. Saya agak menyimpang sedikit karena hamba-hamba Tuhan yang melayani itu perlu membagikan ayat ini, ya. Ya. Ayat yang ke 6. belum, dari yang pertama. Ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Ya. Galatia 6. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Ya. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Ya, ayat yang 8. ke-10. Ayat 10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Haleluya. Saudara-saudara, saya sedikit berpindah topik soal pelayanan firman. Kalau gembala saudara fokus kepada pelayanan firman dan doa, maka pelayanan pemberian makan secara rohani itu akan dahsyat, hebat, luar biasa. Ya. Tapi oleh karena kurangnya pengertian mungkin, ya, ini tidak terjadi pada kami, tidak terjadi pada jemaat ini karena
saya merasa sampai hari ini tidak kekurangan ya. Ini tidak kekurangan, jujur ini bukan menutup-nutupi, tapi kami tidak kekurangan. Kami dipelihara oleh Tuhan. Apa yang ada pada kami tentu dari Tuhan. Tapi saya ingin berbagi, barangkali ada saudara yang punya gembala, dan akhirnya karena kebutuhan gembala itu harus jalan mencari sembako. Ya? Dia cari sembako atau dia berkebun, dia tanam ini, tanam itu. Karena pengajaran firman yang dia bagikan tidak mendapatkan penghargaan dari orang-orang yang menerima pengajaran. Membagi segala sesuatu di ayat 6. Baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman apa? Membagi. Ayat 6. Saudara, ini jemaat, siapa yang mendengar firman ini dengar dengan iman, karena ini adalah pengajaran yang membuat pelayanan para gembala itu lebih powerful, lebih potensial, bisa menggebrak banyak hal. Dalam hal mendengar firman, jemaat itu mungkin banyak yang belum pernah baca ayat ini, sehingga merasa biasa-biasa saja dalam praktek sehari-hari. Ayat 6 lagi. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ya, firman ini tidak bilang begini. Baiklah dia, jemaat yang menerima pengajaran dalam firman, membagi sedikit saja kalau boleh yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran. Bukan orang yang berkhotbah ya. Beda, pengajaran itu sistematis, terarah, bertanggung jawab, berbeban, menggembalakan, tidak sekedar hanya mengisi liturgi, khotbah di liturgi. Tidak, ini pengajaran yang konferensi, yang koheren, yang kontinu pada orang-orang yang komitmen. Itu namanya pengajaran ya. Nah, mungkin saudara dapat pengajaran, dapat kuliah, dan saudara hanya 1 bulan sekali datang, hanya setahun sekali, maka saudara bukan disebut mahasiswa, saudara tidak kuliah itu. Di gereja juga pengajaran adalah orang-orang yang komitmen. Komitmen ikut Tuhan, dapat pengajaran. Dari siapa saudara dapat pengajaran? Dari orang tua, orang strategis yang Tuhan tempatkan di gerejamu, yaitu gembalamu. Nah, ini itu dibagikan kepada, saya ulangi, saya tidak sampaikan ini dalam rangka kami kekurangan, karena kami sedang dalam keadaan terpenuhi kebutuhan kami. Ini adalah satu pernyataan yang jujur dan sebagai seorang hamba Tuhan ya. Jangan sampai saudara-saudara pelayanan firman terbengkalai, terlantar hanya karena hamba Tuhan itu memikirkan dia makan apa kasihan besok. Ya, ini tidak berlaku, tidak dalam konteks kami. Tapi mungkin juga ada teman hamba Tuhan yang dalam keadaan seperti itu, karena saya membaca di Facebook ada banyak orang yang, kapan kami dapat bantuan? Karena ini sangat prinsip, dan ayat itu bilang selama masih ada kesempatan bagi kita, mari kita berbuat baik kepada semua orang, tapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Prioritasnya di rumah, perhatikan orang rumah, kemudian orang gereja, perhatikan, baru masyarakat umum. Jangan terbalik, masyarakat umum kita bantu, kita expose, banyak orang dengar, orang lihat, tapi orang gereja, satu gereja terlantar. Berapa banyak saudara, jangan sampai terjadi ada yang di Jawa, ada 2 hari tidak makan, kemudian kasih yang meninggal. Nah, sekarang saudara-saudara ada waktu, saudara, kita kalau ada waktu, selama masih ada kesempatan, kita berbuat baik kepada semua orang. Ini prioritas kedua. Tapi yang pertama adalah prioritas kawan-kawan kita seiman. Lebih dekat lagi kepada yang memberi pengajaran kepadamu. Saya percaya jemaat GBT Beres New Life Manado menangkap ini, dan kepada kami sebagai hamba Tuhan ini disampaikan sebagai saudara pengajaran ya. Jadi firman disampaikan itu ada tanggung jawab agar firman yang disampaikan oleh para pengajar, gembalamu, itu benar-benar fokus. Fokus, dia menggali, dia berdoa agar supaya makanan itu, asupan makanan jemaat terpenuhi. Saudara setuju dengan saya, bilang amin. Yang kurang setuju bilang haleluya. Haleluya. Saya tidak sungkan, karena ini fokus kepada jemaat GBT Beres untuk pengajaran. Jadi orang tua bicara pada anak bukan masalah, bukan sesuatu yang tabu, tetapi sesuatu yang harus diberitahu ya. Haleluya. Oke, kita kembali. Jadi kalau saudara mencari Tuhan yang tadi,
Harus diingat bahwa ada waktu saudara pengen cari Tuhan, tetapi Tuhan sudah tidak mau ditemui. Tuhan tidak berkenan lagi untuk dijumpai. Allah tidak memiliki pintu yang terbuka. Masih ingat? Saya percaya sudah masih ingat. Ketika Nabi Nuh dan istrinya, 3 anak lelaki, 3 anak mantunya masuk dalam bahtera. Di Kejadian pasal 6, kalau tidak salah, pintu bahtera itu ditutup oleh Tuhan dari luar di belakang Nuh. Ketika Nuh masuk ke dalam, bukan Nuh yang tutup pintu bahtera. Dan ketika ditutup, saudara-saudara, berapa lama bahtera dibangun? Kalau tidak salah 120 tahun. Selama itu Nuh memberitakan Injil kepada orang sesamanya, tidak ada satu orang di luar keluarga mereka yang respon. Dan bahkan orang mengolok, kenapa bangun bahtera di bukit? Orang membangun bahtera di laut, ini Nuh membangun bahtera di bukit. Orang-orang sekarang merasa aneh kalau ada pengajaran seperti yang saya baru ajarkan tadi. Orang-orang sekarang ini jemaat, orang-orang lagi susah kok pendeta mengajarkan, lalu jemaat memberi. Prinsip kerajaan Allah berbeda dengan prinsip kerajaan dunia. Yes. Prinsip kerajaan dunia mengatakan dengan modal sekecil-kecilnya kita berharap hasil sebesar-besarnya. Tapi kerajaan Allah berbeda. Apa yang kau tabur, itu yang kau tuai. Dan Amen. ada orang yang berhemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Namun ada orang yang selalu menabur, tapi selalu berkelimpahan. Yeah. Prinsip kerajaan Allah beda dengan prinsip dunia. Jadi orang bisa menertawakan. Kalau saudara mendengar saudara punya bapak rohani mengajarkan, ayo di masa krisis ini memberi, saudara akan tertawa, orang dunia akan tertawa. Memang Nuh juga ditertawai. Ketika janda di Sarfat dalam kelaparan 3,5 tahun, terjadi kelaparan yang sangat parah, Elia bilang, buatkanlah dulu bagiku. Apakah Elia ini egois? Apakah Elia ini mata roti? Atau apa? Terlalu orientasi makan dan minum? Tidak. Saya percaya pengajaran Elia kepada janda di Sarfat adalah satu momen untuk membuat janda ini melihat kemuliaan Tuhan. Amen. Melihat mujizat. Janda ini bilang begini, saudara-saudara, kata-kata janda itu masih teringat. Ini tinggal segenggam tepung, dan tinggal sedikit minyak, dan sesudah kami mengolahnya, kami makan, sesudah itu kami akan mati. Tapi Elia bilang, buatkanlah dulu bagiku. Maka tepung dalam tempayan tidak akan habis, minyak dalam buli-buli tidak akan habis. Apakah itu bertentangan dengan kebiasaan masyarakat? Sudah pasti bertentangan. Karena orang lagi kelaparan, kasihan yang lapar juga ini janda. Tinggal segenggam lagi minyak dalam buli-buli, tinggal sedikit, kok hamba Tuhan malah meminta. Saya percaya ada hamba Tuhan yang benar, ada hamba Tuhan yang tulus murni. Amin. Kalau jemaatnya diajar memberi persepuluhan, ada jemaat yang menolak, ada jemaat yang mengeraskan hati. Karena mereka mungkin berpikir dari sisi negatif, ini gembala ini perlu uang, gembala ini perlu duit. Tetapi ada jemaat yang berpikir ini memang demi kebaikan kita, karena kita mau melihat kemuliaan Allah. Amin. Karena pengajaran ini harus diajarkan. Kemana-mana kita akan diajarkan dengan hal yang sama. Yes. Jadi saya kembali, saudara-saudara, poin kita bahwa pada waktu Nuh masuk, pada waktu Nuh masuk dalam bahtera, waktu dia masuk dalam bahtera, saudara-saudara, Tuhan menutup pintu bahtera itu. Tuhan punya tangan yang tutup dari belakang Nuh. Dari belakang Nuh artinya Nuh sudah jalan masuk dalam bahtera agak jauh dari pintu, baru Tuhan tutup. Apa yang terjadi ketika hujan? Orang-orang di zaman Nuh, saya catat, saudara-saudara juga boleh catat, orang di zaman Nuh belum pernah lihat hujan. Belum pernah lihat hujan. Jadi saudara-saudara, waktu hujan datang, waktu banjir datang, mereka awal-awal biasa-biasa saja. Oh, mereka senang, ini apa ini yang turun dari langit ini? Ini barang apa ini? Ya, ini turun-turun, kita orang boleh mandi frey ini. Tapi lama-kelamaan 40 hari loh, orang mulai terbuka mata. 40 hari ini air, dia mulai naik, mulai tiap-tiap rumah mulai tenggelam, mulai bukit-bukit mulai tenggelam, orang mulai sadar.
Oh ternyata ada Bahtera di atas. Ada Nuh. Tapi saudara, kebanyakan orang tiba di pintu Bahtera sudah terlambat. Sudah terlambat, kenapa? Karena selama ini mereka menganggap remeh. 120 tahun kok ada menginjil Nuh. Ada 1 jiwa yang tidak dapat. Kenapa? Orang anggap remeh. Tapi saya juga, seperti hari-hari, orang bisa cemooh. Orang bisa anggap remeh firman yang diajarkan dari rumah Allah ini. Orang bisa tidak peduli. Orang rasa, banyak juga pendeta khotbah, masih banyak pendeta yang lain lebih hebat berkhotbah. Masih ada orang yang lebih murni, atau masih lebih bagus dari hidup. Dan saudara mungkin merasa seperti itu. Tapi I don't care, saya tidak peduli. Saya beri makan jemaat yang saya layani, domba-domba, anak-anak rohani yang saya layani. Karena satu waktu mereka akan mencari, tetapi mereka tidak mendapatkan. Tetapi kalau sudah diberi makan sejak sekarang, ketika masa sukar yang sebenarnya itu datang, bagi orang lain masa sukar itu sangat menyakitkan. Tapi bagi orang yang sudah cari Tuhan dan sudah beri makan manusia rohnya, mereka akan tampil sebagai pemenang. Mereka akan jadi perkasa di hari yang dahsyat itu. Mereka akan tampil, saudara-saudara, seperti anak lembu yang berjingkrak-jingkrak. Itu kata Maliaki pasal 4. Karena orang lain menderita dengan kertak gigi, tapi kita tampil sebagai pangeran-pangeran yang menang. Karena sekarang kita cari Tuhan. Orang lain masa bodoh, saya tidak mau. Jemaat GBT Berias masa bodoh. Orang lain buang-buang waktu, saya tidak ingin jemaat ini buang-buang waktu. Saya rindu gunakan timing ini, momen ini, musim ini untuk cari Tuhan. Karena ada waktu, walaupun saudara sudah ketok. Ingat, waktu zaman Nuh saya hitung Metusala 969 umurnya, dia mati tepat ketika air bah turun. Tahunnya ya, tahun tidak tahu harinya apa sama. Tapi Metusala meninggal, kemungkinan besar setelah saya hitung secara matematis, itu jatuh pada hari air bah turun. Dan itu saudara, kalau kita kait urutan turunan, itu Metusala adalah, kalau tidak salah, Metusala adalah papanya Opa Nuh, ya. Jadi paling tidak saudara, keluarga begitu banyak datang di depan pintu Bahtera. No, tolong buka. No, ini Opa. No, ini Opung. No, ini kasihan keponakan. Ini ada adik kecil sama mati. Tapi Nuh bilang, bukan saya yang tutup. Yes. Sedangkan saya mau cari di mana DP engsel tadi, sudah ada DP engsel. Jadi tuh pintu so menyatu dengan dinding Bahtera. Nuh mencarinya tidak bisa ketemu. Mau tolong, ya siapa tega, saudara-saudara, orang-orang sudah berteriak minta tolong. No, tolong, no. No punya kakak adik, no punya om tante, no punya opa oma yang setua-tua berteriak, no, kasihan. No, tolong. No bilang, ya kasihan. Kita lemot, tolong, mari kita minta pintu di mana. Dan saudara-saudara, itu sudah terlambat, jangan terjadi. Tuhan bilang, orang-orang di kitab Matius menanyakan, apa tanda kedatanganmu? Tuhan bilang tanda salah satu adalah akan terjadi seperti sama Nuh. Sama Nuh apa? Intinya salah satu, orang pandang enteng cari Tuhan. Orang anggap remeh ibadah. Orang lebih suka kadang-kadang di kampung-kampung menyambung ayam daripada ibadah. Orang bilang ini pendeta terlalu keras. I don't care. Karena saya berkerinduan satu waktu akan ada perbedaan antara orang yang beribadah, orang yang mencari Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Akan ada beda. Walaupun mungkin seperti Nuh dicemooh, firman kok keras-keras amat tuh Pak Pendeta. Memang dari dulu saya agak keras seperti ini. No problem. No problem. Kenapa? Karena kalau kita ingat prinsip Nuh, banyak orang menangis dengan meneteskan air mata sambil malamisi, tapi Nuh tidak bisa tolong. Tuhan bilang, terlambat sudah kau datang padaku setelah kau bakabal 120 tahun. Tuhan lagi bicara sekarang lewat musim ini. Saya percaya kalau saudara tangkap ini pesan ini, sesudah musim ini engkau tidak ada lagi hari tanpa ibadah. Tidak ada lagi jadwal yang terlewatkan olehmu hanya karena cuci baju. Tidak ada lagi jadwal terlewatkan olehmu karena engkau hadir di acara keluarga saja. Tidak ada lagi pelayanan yang engkau tinggalkan begitu saja hanya karena engkau mau pergi mandi pantai. Supaya virus ini kata boleh sembuh dengan mandi pantai. Tapi saya percaya sudah akan berubah pikiran.
berubah paradigma. Ya. Karena ada waktu Tuhan tidak bersedia lagi ditemui. Contoh paling praktis, coba saudara renungkan. Dan kalau saya bisa bikin film versi Manado, film Nuh versi Manado. Banyak orang berteriak. Noh, masih ingat orang sama-sama di Mantos, Noh? Noh, masih ingat orang mengayal sama-sama? Noh, masih ingat? Noh bilang, saya ingat, tapi apa daya? Apa daya, saya tidak bisa menolong. Ya. Tapi satu waktu, kalau ada orang bilang, Pendeta Max, tolong Pak Betorang. Apa daya, saya sudah tidak bisa menolong. Ya. Sekaranglah waktunya firman disampaikan. Cari Tuhan sungguh-sungguh. Oh, amin. Cari Tuhan jangan main-main. Yes. Cari Tuhan jangan bagus sedu. Oh, Jangan cuma haleluya. karena sakit cari Tuhan. Jangan cuma karena lagi pope, bukan pope haleluya. biasa, pope manucu baru cari Tuhan. Waktu kaya cuek dengan Tuhan. Yes. Waktu saudara sehat, saudara cuek dengan Tuhan. Waktu sakit terpapar, saudara, mana Tuhan? Bilang, mana Tuhan? Tuhan dari dulu kita buka hati bagi kamu. Tapi mungkin saja hari ini engkau bisa terlambat. Tapi kabar baik di Ibrani pasal 4 ayat 7. Kalau masih ada engkau dengar hari ini, Ya. Tuhan mengetok pintu hatimu. Jangan keraskan Amin. hati. Amin. Jangan keraskan hati. Kalau engkau mengeraskan hati, ingat, Firaun itu sebenarnya boleh bertobat. Tapi 10 tulah berkali-kali. Firaun mengeraskan hati. Kemudian akhirnya ayat muncul, Allah mengeraskan hati Firaun. Firaun. Apakah Allah yang mengeraskan? No, dimulai dari Firaun yang keraskan hati. Ya. Keraskan tulah pertama, keraskan tulah kedua. Berkali-kali tulah datang, Firaun tetap mengeraskan hati. Dan itu sebabnya ayat itu ditulis, Tuhan mengeraskan hati Firaun. Kenapa? Karena dari awal memang Firaun mengeraskan hati. Ya. Sebab manusia yang mau bertobat tidak kenal suku bangsa manapun. Kalau mau bertobat, Tuhan terima. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita.